Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu tugas keamanan kotak amal berbasis IoT. Oke, baik. Selanjutnya kami langsung saja serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan lebih rincinya tentang proyek kami. Oke, lanjut. Jadi judul kami yaitu Sistem Keamanan Kotak Amal Berbasis IoT. Nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Lodi Armi sebagai pemateri pertama. Di sini latar belakangnya kejahatan khususnya pencurian merupakan masalah sosial yang terus terjadi di masyarakat. Dalam KUHP, pencurian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti pencurian biasa, berat, ringan, dan digital. Faktor pemicu kejahatan ini bisa berasal dari dalam diri pelaku maupun lingkungan sekitar. Di Sulawesi Tenggara, kasus pencurian masih cukup tinggi pada tahun 2024 hingga 2025, menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih serius, termaksud pada tempat ibadah yang juga sering menjadi sasaran pencurian. Jadi, berdasarkan data di atas, pencurian merupakan kejahatan utama di Sulawesi Tenggara dengan 407 kasus pada tahun 2025. Kerugian yang ditimbulkan cukup besar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Aksi pencurian bisa terjadi di mana saja, termaksud di tempat ibadah seperti masjid, sekolah, rumah, toko, dan kantor. Mungkin itu saya dari saya. Saya lanjut ke pemateri kedua. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fatahila. Saya di sini sebagai materi kedua. Yang akan saya jelaskan adalah di bagian landasan teori. Kerangka teori. 1. Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan perangkat fisik seperti sensor dan sistem elektronik melalui internet untuk bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. 2. Kotak amal adalah wadah donasi sukarela yang umumnya ditempatkan di tempat ibadah. Fungsinya untuk mendukung kegiatan sosial dan operasional keagamaan. 3. Aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak pada komputer atau perangkat digital lainnya yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu seperti komunikasi, pengolahan data, hiburan, atau pendidikan. 4. Keamanan. Keamanan adalah kondisi terlindung dari ancaman atau risiko baik secara fisik seperti pencurian maupun digital. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Andi Arthur, pemateri ketiga. Di sini saya akan membaca kerangka berpikir. 1. Kotak amal konvensional rawan pencurian karena minim sistem keamanan sehingga menurunkan kepercayaan publik. 2. Diperlukan berbasis load yang dapat memantau dan melindungi kotak amal secara real time melalui sensor, kamera, dan notifikasi otomatis. 3. Merancang sistem keamanan kotak amal berbasis IoT yang terdiri dari sensor, misalnya sensor getar, red switch, fingerprint, RFID, dan 2 yang kamera SP32 cam untuk dokumentasi visual. 3-nya modul komunikasi Telegram, bot atau Wi-Fi. 4-nya microcontroller Arduino dan SP32. Dan ke-5-nya sistem notifikasi otomatis saat terjadi aktivitas mencurigakan. Dan ini 4 tujuan sistemnya. 1. Mendeteksi upaya pembobolan atau pembukaan paksa. 2-nya mengirimkan notifikasi dan gambar secara real time. 3-nya meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana amal. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya
kisaran ke materi keempat. Waktu dan penelitian. Oke, baik, lanjut. Di sini saya akan jelaskan lagi untuk metodologi waktu dan tempat penelitian. Jadi penelitian itu dilakukan lebih dari 3 minggu. Jadi dimulai dari 5 Juli 2025 sampai dengan 25 Juli 2025. Dia pun penelitian ini dia akan dilaksanakan di Masjid Al Muslimin, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasar Raja, Kabupaten Buton. Jadi di sini ada jadwalnya, ada tabelnya, bisa lihat di sini minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Bisa lihat. Ini B, pengumpulan dan analisis data. Jadi yang pertama itu pengumpulan data. Yang pertama observasi. Jadi observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung di Masjid Al Muslimin, Kelurahan Kombeli, untuk memperoleh gambaran penelitian. Terus ada yang kedua, wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan dengan takmir Masjid Al Muslimin, Kelurahan Kombeli, untuk melengkapi data terkait kasus yang terjadi di masjid. Terus ada yang ketiga, pustaka. Jadi metode pustaka ini adalah teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan sumber relevan, baik dari buku maupun internet. Oke, bisa di sini lanjut saya bahas di teknik analisis data. Jadi untuk penelitian ini memanfaatkan analisis data dengan pendekatan metode terjun. Metode ini merupakan suatu teknik dalam pengembangan perangkat lunak yang mengikuti proses berurutan, mirip dengan air terjun yang terus mengalir. Bisa lihat seperti begini. Di sini ada analisis dari sininya, jadi dia akan kembali di sini seperti air terjun. Bisa lihat seperti begini. Oke, secondary untuk pemateri keempat. Selanjutnya di pemateri berikut. Oke, baik, terima kasih Rahmat Rizky telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, di sini adalah prototipe program kami. Dalam pembuatan prototipe kotak info berbasis IoT atau Internet of Things dengan menggunakan beberapa komponen utama seperti ESP32, sensor ultrasonik, RFID, buzzer, dan GPS. Selain itu, untuk monitoring jarak jauh, pemberian notifikasi dalam pendeteksi responden menggunakan aplikasi InfraPro. Jadi ini adalah tampilan kotak amal prototipenya. Nah, selanjutnya untuk secara umum proses alur kerja alat rekaman komputer info berbasis IoT dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar proses kotak amalnya ya. Di sini jadi ketika pencuri itu membuka kotak amal, ini ada tampilan seperti ini. GPS akan mendeteksi keberadaan pencuri. Ini ketika pencuri itu membawa kotak amal, kotak infaknya kita, itu di sini GPS akan mendeteksi keberadaan pencuri. Nah, jadi ini ada alurnya. Ketika berhasil dibuka, ultrasonik akan mendeteksi kalau adanya pencurian sehingga buzzer aktif. Nah, ini adalah tampilan buzzernya kita. Nah, selanjutnya itu notifikasi pegawai takmir inti dan keamanan. Nah, lanjut. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang pertama tadi saya maksud ya. Jadi sebelum kita masuk aplikasi, di sini ada tampilan awal. Ini ada tampilan masuk. Di sini ada tampilan untuk takmir masjid. Kalau sebelum masuk itu memasukkan nomor dan kata sandi. Nah, jadi ketika berhasil masuk, di sini ada tampilan keuangan kas. Nah, fitur-fitur keuangan kas. Terus di sini juga ada tampilan jadwal sholat. Di sini ada tampilan catatan keuangan. Dan ini adalah tampilan, ini maps ini tampilan ketika pencuri itu membawa kabur kotak amal ini, uang kotak amal. Jadi di sini ada tampilan di sini tampilannya. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai program kami. Semoga program ini dapat bermanfaat. Jadi sebelum kami tutup, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan kami tutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih.
Jadi kelihatan.